Oke, selamat malam kawan-kawan demokrasi and demokrasi dimanapun kawan-kawan berada. Selamat malam. Selamat malam ya. Selamat malam. Ya. Nah, ini kita bincang-bincang sedikit ini. Malam ini. Opini pemuda menengah. OPM, bukan OPM yang Ya. ini ya. Ya kan? Nah, ini kita udah ada kawan kita Rudi. Bagaimana kabar? Baik. Bung Celo? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Bung Alfred? Baik Baik. adanya. Nah, ini kayak kita ini bincang-bincang soal FS dulu ya, FS ya. Boleh itu. Lagi hangat soalnya kan? FS ini ya. Kasus dia udah setahun yang lalu tapi bukan setahun ya. Beberapa bulan yang lalu. Masih hangat lah ya. Masih hangat. Jadi soal-soal apa tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer, PC dan lain-lain kan. Mungkin yang bergelut di dunia hukum di sini kan ada kawan Rudi. Abang kita kan. Ya masih belajar lah. Ah, Tapi ya. kita dengar dulu pendapat abang kita ini kan. Ini kan senior aku juga bang di GMKI. Oh, Abangku ini juga yang didik aku ini. iya ya. Kau Maper ini. berlebihan Serius. sekali. Menurut abang gimana dengan tuntutannya Jaksa ini kan. jaksa untuk yang terkait Eliezer ya? Eliezer ya. Eliezer. Apakah tuntutannya adil atau Atau jauh dari harapan. Jadi kita ini dulu maksudnya kan ini kasus yang udah panjang ini kan. Jadi kita bicara mengenai Kacang. FS ini kan ini tuntutannya di mana si Brada yang menjadi JS atau Justice Collaborator itu yang seharusnya menurut masyarakat Indonesia dan menurut ini menganggap bahwa berarti karena dia udah membantu proses peradilan ini pasti nanti putusan itu akan lebih rendah daripada RR Kuat Maruf sama PS. Nah, namun hari ini kan gimana ketika putusan jaksa kemarin itu kan malah justru 12 tahun kan. Itu mengecewakan juga di mana ibu-ibu yang kemudian yang kemudian ikut hadir di dalam persidangan itu kadang marah juga atas putusan ini itu. Jadi bagaimana nih kita minta tanggapan atau pendapat dari Abang nih? Iya. Ya memang lagi ini juga ya, lagi kontroversi lah di beberapa media. Jadi memang itulah bedanya memang orang yang belajar hukum, paham hukum dan memang yang awam hukum. Jadi yang di masyarakat pada heboh, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya ini masih tuntutan. Jadi kalau belum berarti belum putusan ya? iya dalam proses. Jadi kalau dalam proses persidangan pidana ini kan khususnya pidana. Jadi kan masyarakat tidak tahu, langsung merasa kecewa. Jadi sebenarnya pada saat ini tuntutan ini nanti masih ada lagi pembelaan namanya. Itu Pembelaan dari pledoi atau pledoi dari pengacara dari setiap yang merasa pelaku kan gitu. Nah, nanti kita lihatlah pembelaan dari setiap pengacara dan kemudian nanti ini sebenarnya kuncinya nanti ada di hakim pada saat putusan. Oke. utusan Tuhan ya. Ya, Utusan yang Tuhan katanya Sebagai- yang katanya wakil Tuhan. Wakil Tuhan di dunia ini ya. Ya, semoga lah hakim di sini kasus Sambo ini tidak masuk angin ya. Kita berharap sekali lah seperti itu. Manuver kayaknya udah operasi Iya, bawah soalnya tanah kan kayak nih. soalnya kan kalau isunya katanya ada gerakan bawah tanah dan lain katanya kan. ada dugaan-dugaan keras? Bukan ya. Ngeri memang kan. Jadi kita hanya bisa berdoa dan berharap lah supaya putusannya mendapatkan seadil-adilnya kepada korban kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi adik Alfred, gimana sih terkait tuntutan terhadap Richard Eliezer ini ya? Sebenarnya dalam kasus ini itu perlu kita pahami tentang pasal 340 ini. Apalagi itu pasal 340. Pasal 340 KUHP. Dalam dakwaannya sebenarnya kan ini dakwaan bisa kita lihat jadi dakwa 340, 338 dan 351 ayat 3. Sama-sama yang mengakibatkan kematian. Lalu pertanyaannya sebenarnya dalam pembuktiannya pun ini sangat rumit dan kompleks sekali. Jadi kalau kita bisa perhatikan dalam kasus ini dalam hal sebenarnya masih menjadi perdebatan dan hakim lah nanti yang menilai mana yang benar atau mana yang tidak. Sebenarnya kalau untuk Richard Eliezer ini dia benar-benar terbukti melakukan penembakan terhadap
Ya kan karena dipaksa. Awal penyidikan kan 1 bulan itu kan dia nggak jujur. Betul. Itulah nanti saya rasa itu akan Mungkin karena psikis juga terganggu kan akibat tekanan-tekanan ini kan. Doktrinan ya. itulah saya rasa nanti itu juga yang menjadi pledoi dari Pembelaan dari si pelaku ya. pembelaan dari lawyernya untuk si Richard Eliezer ini. Kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya. Jadi kalau kita bisa lihat dalam hal ini sebenarnya kalau pandangan saya di sini kita bisa mengatakan bahwa ada relasi kuasa antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo sebagai atasannya kan begitu. Dan penting sekali nanti hakim benar-benar menilik kasus ini bahwa si Richard Eliezer ini melakukan itu apakah karena terpaksa atau karena tekanan begitu kan. Dan dalam hal itu pun Richard Eliezer ini telah mau menjadi JC atau Justice Collaborator. Di mana dia sudah mau bekerja sama kepada pihak penyidik ataupun di pengadilan untuk memberikan keterangan supaya kasus ini akan lebih mudah diproses. Jadi saya rasa untuk dalam hal tuntutan jaksa ini kita harus paham bahwa dalam hal ini jaksa itu kan sebagai penuntut. Dia sebagai wakil negara untuk menuntut pelaku dalam hal melakukan suatu kasus pidana kan gitu. Jadi saya rasa yang dilakukan oleh jaksa ini bisa saja memang pekerjaannya. Namun nanti untuk putusan itu adalah pertimbangan hakim. Jadi kalau untuk pasal 340 saya rasa untuk tuntutan 12 tahun itu sah dan wajar saja sebenarnya. Karena kalau berdasarkan pasal yang didakwakan itu 340, kita sama-sama tahu hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman 20 tahun maksimal penjara. Jadi untuk hukuman 12 tahun itu menurut saya udah sangat berkurang juga. Namun di situ kan nanti ada beberapa hal yang memang agak menjadi berbeda. Kalau dalam peraturan Justice Collaborator itu dijelaskan bahwa untuk pelaku JC itu yang memberikan keterangan membantu itu proses peradilan itu dia harus dituntut lebih ringan daripada pelaku yang lain. Tapi kita tahu sama-sama bahwa pelaku yang beberapa ini seperti Putri, Richard Eliezer dan Marut itu dituntut hanya 8 tahun. Kenapa si Richard Eliezer ini dituntut 12 tahun? Padahal kalau di dalam SEMA nomor 4 tahun 2014 itu dikatakan SEMA itu. Jadi untuk Justice Collaborator ini diatur di dalam SEMA nomor 4 tahun 2014. Di situ dijelaskan pada pasal 10K itu bahwa dia harus, dan di Undang-Undang LPSK juga diatur, dia juga harus dituntut paling ringan dibandingkan pelaku yang lain. Jadi tapi saya juga membaca ada keterangan dari Kejaksaan Agung dalam hal ini, dia mengatakan begini, bahwa Richard Eliezer ini tidak membantu. Dia bilang begitu. Jadi saya rasa kejaksaan ini terlalu menafikan apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Jadi saya rasa tidak boleh begitu. Kita juga harus menghargai apa yang telah diberikan. Keberanian yang dilakukan oleh Richard Eliezer dalam hal membantu peradilan ini harusnya dihargai kan begitu. Tapi mungkin itu karena dia sebagai JC atau Justice Collaborator, namun dia juga di balik itu dia sebagai pelaku utama juga dalam pembunuhan itu. Mungkin jadi itu menjadi pertimbangan kenapa kemudian jaksa memberikan tuntutan itu ya kepada RE ini, Richard Eliezer ini lebih berbeda dengan beberapa pelaku yang lainnya kan, karena dia langsung memang pelaku utama di situ. Ya, jadi itu tadi penting, makanya saya rasa di sini pada saat keterangan dari jaksa itu tadi mengatakan bahwa si Richard Eliezer ini dikatakan sebagai pelaku utama. Memang JC itu salah satu syaratnya adalah tidak boleh atau tidak berlaku bagi pelaku utama. Jadi kalau menurut pandangan saya, Richard Eliezer di sini tidak punya niat dan tidak punya kepentingan dalam hal kematian dari Joshua ini. Yang punya kepentingan untuk menghilangkan nyawa Joshua itu adalah Verdi Sambo. Ada faktor kekuasaan atau apa di situ saat itu ya. Ini kan tujuan Verdi Sambo, ya kan? Si Richard Eliezer ini kan hanya diperintah atau hanya karena disuruh. Tapi kalau untuk niat menghilangkan nyawanya kan tidak ada. Nanti dalam proses kenapa dia harus mau membunuh itu nanti kan pertimbangan lain. Tetapi untuk tujuan itu penting dalam 340 itu penting, tujuan siapa sih yang ingin membunuh atau tujuan siapa sih yang ingin menghilangkan nyawa orang lain. Itu penting. Jadi saya rasa Richard Eliezer di sini kita sama-sama tahu dalam keterangan dia berteman baik dengan
Yosua karena satu pekerjaan kan begitu kira-kira. Nah, lalu saya rasa niat dari Richard Eliezer tidak ada yang ingin membunuh dia, tapi karena diperintah lah oleh Ferdy Sambo. Di balik motifnya yang mungkin kita tidak perlu bahas ya. Ada yang mengatakan itu pelecehan sehingga Sambo emosi dan lain-lain gitu kan. Adalah konflik itu ya. Betul. Terjadilah ya hal-hal yang Dan saya juga sangat kecewa pada saat kejaksaan dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Richard Eliezer. siapa tahu. Oh, di dalam dakwaan di dalam ini itu ya. Iya, tidak, harusnya dia tidak perlu mengatakan itu, saya rasa ya. Karena apa? Ketika dia mengatakan itu, Sudah masuk di pada saat laporannya itu udah tidak ini lagi ya dibatalkan. bukan, maksudnya saya rasa begini. Saya Ketika dapat ini. ah, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ini ya, 20 tahun. Jadi apa yang jadi tuntutan? Pertanyaan lagi ya bang, maksudnya gini, dengan ayat 340 ini kan ada seumur hidup atau 20 tahun, iya. ya kan? Kok saudara Richard Eliezer ini dituntut dengan pidana 12 tahun? Oh. Ya kan? Apakah itu Pertimbangan hakim? jaksa masih belum lah, kan masih tuntutan jaksa toh. Jaksa ya. Iya, itu tadi saya katakan bahwa dalam hal ini makanya Apa pertimbangan kan? Sebab kalau 340 ini kan berarti ada unsur berencananya, iya kan? Perencanaan, Iya. menghilangkan nyawa ya. Dengan sengaja menghilangkan nyawa. makanya saya rasa dalam proses tuntutan jaksa ini saya rasa jaksa tidak berpikir jernih ya. Kenapa begitu? Nah, soal Atas dugaan abang ya. Iya, saya. dugaan. Ya. Jangan Bukan salah, saya. nanti kita Karena kena begini, ini lagi, kan? di dalam dakwaannya, saya rasa jaksa ini sangat perkasa gitu. Ketika kita melihat punya kekuatan ya. JPU membacakan dakwaan pada saat itu sangat berapi-api. Yang emosional gitu ya. Tetapi pada saat tuntutan kok lemah gitu kan? Tiba. Iya. Jadi saya rasa Apa mungkin apabila ada pergerakan bawah tanah lagi ya. itu kita nggak tahu ya. Itu dugaan pergerakan bawah tanah itu kan pada saat mulai Ekspansi mau toh. tuntutan, mau putusan itu pasti ada tuh ya bang. Ya. Tapi semoga lah enggak ya. Kita percaya lah ya. Abang bang minum dulu bang. Dari tadi ngomong kan. Tapi gini, Bung Rudi, Siap. kan banyak nih yang nanya-nanya nih, kawan-kawan ataupun ya masyarakat lah pada umumnya kan, yang kita bilang kita paksa untuk paham hukum enggak, tapi dengan kasus Ferdy Sambo ini masyarakat banyak bertanya, pidana seumur hidup itu apakah selama diukur dari umur saya atau selama dia hidup sampai mati di penjara itu tuh masyarakat bertanya-tanya. Mungkin Bung Rudi bisa itu kan, Iya. ataukah hanya ya misalnya 24 tahun umur saya sekarang dihukum ya 24 tahun, atau selama saya hidup ya segitu juga saya hidup. Iya. Kalau saya sih kalau dibilang seumur hidup mending saya ditembak mati aja. Untuk apa kan begitu Ya, kira-kira? untuk apa? Ya hari tua saya ya maaf cakap beranak cucu lah itu enggak jadi apalagi kan. Nah, gimana itu? Coba. Iya, karena sekarang kan masyarakatnya kan udah mulai ini kan beda-beda ini ya. Tapi semenjak kasus Sambo ini masyarakat semakin cerdas melihat hukum kita ini. Betul. Oh, itu. Sepakat saya. Jadi kalau untuk soal hukuman itu ya, sebenarnya telah diatur di dalam hukum pidana kita yang lama tapi ya. Kalau untuk RKUHP kan belum berlaku. Nanti mungkin itu pembahasan selanjutnya kali ya untuk RKUHP. Ini ada sisi Belum diundangkan di lembaran mengenai negara. RKUHP ini kita Iya. menolak atau menerima apa nih putusan ini? Ya. Jadi kalau untuk hukuman itu diatur dalam pasal 10 KUHP. Ada beberapa seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dan ada pidana tambahan itu seperti pencabutan hak tertentu, barang-barang tertentu. Jadi kalau untuk hukuman penjara seumur hidup itu memang ini menjadi pembahasan memang. Ada orang beranggapan bahwa seumur hidup itu berapa umurnya sekarang, segitulah katanya dia di penjara. Itu salah. Itu salah. Yang kayak gimana bang? Jadi kalau di penjelasan KUHP itu sebenarnya kalau untuk penjara hukuman seumur hidup
yaitu dia sampai mati tuh di penjara. Di penjara aja. Iya. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya dan pernah saya baca, untuk hukuman seumur hidup ini itu karena menyampingkan atau menoleransi hukuman mati. Karena dalam konteks hukuman mati ini kan kita sama-sama tidak menginginkan, karena itu adalah hak asasi manusia. Jadi daripada dihukum mati, lebih baiklah dihukum Seumur hidup. biarkanlah dia di penjara, dia tidak direnggut kebebasannya, tapi dia tetap di penjara, kan begitu kira-kira. Tapi tidak harus dibunuh. Tapi memang ada hukum di Indonesia, memang beberapa hal memang harus dihukum mati. Ya seperti kayak teroris. Kejahatan besar ya, extraordinary crime gitu ya. Iya, betul. Kayak narkoba yang memang udah bertonton atau beberapa kilo kan gitu. Dia harus dihukum mati karena berpotensi. Karena berpotensi begini, ketika dia masih di dalam, dia masih bisa mengoperasikan kriminalnya ini kan begitu. Kayak misalnya pengedar narkoba, kita sama-sama tahu. Walaupun dia di dalam tapi masih bisa mengoperasikan kan begitu. Jadi lebih baik dihukum mati. Korupsi aja yang udah triliunan Iya. coba lihat di lapas, mewahnya minta ampun, terus kita mau percaya siapa lagi? Iya sih, itulah memang bagaimana Berarti ya? itu mungkin pada saat uang-uang korupsinya itu masih dia simpan di mana gitu. Jadi pada saat masuk di lapas dia bisa masih menggunakan lagi untuk Subsidi membayar silang. ya. Makanya kan memang seperti kita ini banyak orang berharap dihukum mati aja lah gitu kan. Karena takutnya negara rampok uang rakyat rampok uang negara lagi. Jadi ya subsidi silang ya. subsidi silang. Tapi takutnya itu memang benar. Takutnya kalau pernah dengar kayak kasus Gayus Tambunan. Andai ku Gayus Tambunan. Dia di penjara katanya, padahal dia jalan-jalan kan. Kita siapa tahu. Iya. Nanti kasus Nonton di ini bioskop. Nah, aku pernah baca. betul. Poli. Oh, poli ya? Poli yang nonton di Di bioskop. Bali toh. Iya, di Bali. bayangin coba. Kita kan nggak tahu, mungkin nanti kasus ini 5 tahun atau 10 tahun udah Iya. redam kan. Udah ada kasus-kasus baru. Kita nggak tahu, ternyata maafkan saya, kita menduga aja. Takutnya Ferdy Sambo nanti udah ke mall atau Pasti itu. pergi kemana. Atas dugaan-dugaan. Atau secara administrasi, secara administrasi dia absennya, dia ada di penjara itu. Padahal nanti malam dia pulang ke rumah, dia tidur di rumah, kan gitu. Saya Tangan-tangan. pikir masyarakat Indonesia artinya berhak atau bisa berasumsi menduga begitu juga, karena dalam proses persidangan saya kita lihat sendiri bagaimana sikapnya, seolah-olah kayak udah mencoreng nama institusi, sampai segitunya pun kayak seolah-olah nggak punya masalah hadir dengan kekuasaannya. Artinya kan ketika pada saat dia sudah dihukum pun dia bisa kemungkinan itu bisa dilakukan. Ya, silakan. Kemungkinan itu bisa dilakukan sama dia, gitu kan. Begitu. Nah, satu lagi ini pertanyaan saya ini kita kembali lagi ke belakang mengenai mungkin hukum acara pidana ya. Ini mengenai ini masyarakat Indonesia kan ketika pada saat jaksa penuntut umum dia membacakan tuntutan itu, masyarakat berpikir bahwasannya oke, tuntutan itu yang menjadi final. Nah, tapi bagaimana? Apakah masih setelah tuntutan ini ada lagi kan pada saat putusan oleh hakim itu akan ada perubahan nggak? Upaya hukum. Ya, upaya hukum itu. Oh, Pembelaan pledoi ya. ya. Nah, Sebenarnya kalau dalam hukum kita di Indonesia itu, baik itu perdata atau hukum pidana, itu adalah kita mengenal namanya upaya hukum. Jadi ada upaya hukum tingkat pertama yaitu di pengadilan negeri, nanti ada banding di PT dan ada nanti kasasi di tingkat Mahkamah Agung kan, kira-kira begitu. Dan apabila memang tidak puas, kita bisa melakukan lagi PK namanya, peninjauan kembali. Dan Butuh anggaran besar itu ya, Bang ya. tapi dalam hal PK ini memang ini kan upaya hukum luar biasa dan sangat dipentingkan sekali untuk sangat dipentingkan sekali untuk novum itu, bukti-bukti yang memang bukti baru yang harus dikeluarkan atau memang ditemukan, itu harus ditunjukkan di dalam proses upaya hukum peninjauan kembali. Dan saya rasa untuk kasus ini nanti mungkin Ferdy Sambo akan melakukan banding, saya rasa ya. Maksudnya melalui pengacaranya. Jangankan banding, presiden dan Kapolri aja mau digugat sama Sambo. Iya. Ngeri juga ya presiden sama Kapolri mau digugat. Sambo. Iya kan? Sambo. dia mungkin bisa ini ya dugaan aja nih ya. Dia mungkin memiliki banyak informasi yang sampai sekelas presiden sampai Kapolri aja dia mau bisa gugat. Berarti dia juga bisa kita dugaan nih ya, dugaan sebagai rakyat ini kita menduga bahwa dia bisa
mungkin saya memegang informasi yang penting, informasi negara atau apa. Negara ya. Walaupun jenderal bisa bintang 2 sampai bisa begitunya. Sejak- Ketika begini, ketika pada saat di persidangan itu ketika dia mempertahankan argumen yang ini akhirnya timbul lagi baru mukanya menggugat Kapolri sama ini, padahal kan pada saat tuntutan kemarin oleh Jaksa Agung itu kan salah satu dalam bacaan ini itu kan itu dia mencoreng nama institusi Polri. Ya. Tuntutan yang kemudian dia diberikan tuntutan selama seumur hidup itu kan salah satu poin yang dibacakan sama jaksa penuntut itu. Ya, memang kalau dugaan-dugaan kita itu ya mungkin wajar saja sebagai makhluk yang berpikir ya. Masyarakat juga mungkin bahkan berpikiran seperti itu. Apalagi Sambo pada saat masa-masanya dia tuh mantan dari Dirtipidum kalau nggak salah ya, yang menangani kasus kebakaran Kejagung. Kawan-kawan masih ingat nggak? Itu kan kita punya asumsi pada saat itu kenapa Kejagung bisa kebakaran, dan kita tahu Kejagung ini apa, kantor Terus apa, informasi lagi itu kan terus sama tahu. Dan pada saat itu yang melakukan penyidikan dalam hal ini itu Sambo kan, FS ya. FS ya, kita nggak tahu lah ya, dugaan kita ya mungkin dia banyak tahu soal informasi dan lain-lain ya. Saya rasa kita memang dalam hukum ini sebenarnya Ada beredar di media juga kan Bang kan, untuk terkait banyak kasus yang Ferdy Sambo mengetahui kan. Banyak rasakan media yang kita baca. aja kasus-kasus yang dia tangani itu banyak lah yang mengenai KM50 juga sempat ini. Tapi sejak ke kasus Sambo ini masyarakat sudah tidak percaya penuh lagi ya pada dengan- polisi dalam hal kayak apa namanya Richard Eliezer itu tadi. Memang penting sekali ditekankan pasal 51 KUHP tadi ya. Apa itu isinya itu? Iya. Karena itu menegaskan bahwa perintah jabatan yang diterima oleh si Eliezer Eliezer ini, dari FS ya. iya itulah tadi relasi kuasa tadi. Mau nggak mau, walaupun memang secara tidak langsung tidak ada dalam aturan kepolisian bahwa ketika diperintah oleh atasan dalam hal membunuh itu tidak ada. Otto Hasibuan juga berargumen dalam hal ini. Bisa saja sebenarnya Richard Eliezer menolak. Cuman kan kita sama-sama tahu dalam konteks pekerjaan di situ nanti penting dibuktikan bahwa apakah Richard Eliezer ini dalam tekanan, apakah memang terpaksa. Dan ada orang berasumsi bahwa ketika misalnya Richard Eliezer tidak melakukan itu, maka dia yang akan ditembak. Ya kita nggak tahu ya. Atas dugaannya Bang. Dugaan kita seperti itu. Dugaan gitu. Iya. Parah juga ya. Parah memang. Berarti ngeri kali nih ya Kasusnya ini kasus ini ya. Sebenarnya apa yang harus kita sorotin, yang lebih harus kita tegaskan sebagai kaum muda lah untuk Kamu intelektual Indonesia. iya, maksudnya ya, terlepas dari tuntutan jaksa yang 12 tahun ya kan, ini kan Yang seumur nanti hidup. hakim kan mempertimbangkan itu lagi kan kembali kan, tapi ya, harapan kita lah dari kaum muda melihat kasus ini itu gimana? Ya menurut pandanganku sih Karena kan masyarakat kan udah bosan lah yang dikecewakan Proses sama putusan-putusan hakim, proses-proses Iya. hukum yang panjang, berbelit-belit, sementara mengecewakan, hasilnya mengecewakan, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sama apalagi keluarga ini ya Bang Joshua kan, betul. ini sangat tergores Pak, ini menghilangkan nyawa. Apa yang sebenarnya yang kita harapkan dari hakim lah, itu wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kalau Cuman itu. kalau menurut pandangan saya sih, untuk kita generasi muda ini ya, yang nantinya akan menggantikan posisi senior-senior kita ya, misalnya hakim, jaksa, Regenerasi ya. maupun pengacara-pengacara top ini. Disitulah saya rasa di balik ilmu pengetahuan yang cukup, yang tinggi, kuliah di mana-mana gitu kan, di luar negeri ataupun di sebuah universitas yang top. Tapi ada satu hal yang menurut saya yang paling penting di balik semua ilmu pengetahuan. Kita harus paham etika dari ilmu kita sendiri. Makanya di setiap, mungkin kita sama-sama mengenyam perkuliahan ya, maksudnya di setiap ilmu pengetahuan yang kita di kuliah kita masing-masing yang kita pelajari, pasti ada disisipkan kita belajar soal etika dan moral. Itu yang harus ditekankan.
seperti yang disampaikan oleh Prof. Suseno itu, bahwa di balik semua ilmu pengetahuan yang tinggi sangat penting etika dan moral, supaya kita tidak membabi buta dalam melakukan ilmu kita, apalagi dalam kasus tindakan. iya, apalagi dalam kasus seperti ini, kayak pelaku-pelaku profesi hukum, Mundur tuh berenam ke kamera itu. profesi hukum, polisi, itu sangat penting sekali kita mengetahui atau mengemban beban moral dan etika itu, supaya kita tidak semena-mena begitu. Iya, Itu sih penting ya. saya berharap itu anak-anak muda menekankan Kita soal lah, etika anak-anak moral. muda Kita, seolah-olah kau udah tua kan. kita juga maksudnya, kita anak-anak muda dan generasi selanjutnya, etika dan moral itu harus dijunjung tinggi. Disiplin ilmu ya. Tuh. Ya, itulah potret hukum yang ada di Indonesia. Makanya ada pertanyaan begini, mana lebih penting, hukum atau etika? Etika kalau saya. Karena kalau kita beretika, hukum itu ya Nggak penting, kita ya? jalankan ya. Kayaknya hukum nggak penting Sesuai- kalau kita udah beretika ya. Ya, rule-nya penting juga karena kan kita nggak tahu kapan bala datang ke kita kan sial kan. Jadi penting. Jadi hukum itu harus berada di poros tengah lah. Jadi nggak melihat antara si miskin dan si kaya, ya kan, si yang punya jabatan dan yang tidak punya jabatan. Equality before the law. Equality before the law. Iya. Nah, sepakat untuk itu. Semua di mata hukum sama kan? Iya. Bukan semua di mata, mana ada semua manusia Di mata hukum hukum sama nggak ada. Enggak ada ya bang? Bagaimana Nggak itu ada. enggak ada bang? Maksudnya menurut abang kan? Ya, Kita kan. keluar dikit. Salah kan? satu mungkin berarti berkaitan dengan ini juga ya. Ini tidak semua sama ya proses hukumnya atau apa gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang, ya kan, equality before the law. Omong kosong. Setiap orang sama di Equality mata before hukum. the law. Itu hanya ya kalau saya sih sebatas slogan aja itu. Equality before the law. Ya. Tapi kita tidak bisa ini, tidak boleh pesimis lah ya. The power of Apa? penguasa. Karena mereka mempunyai alat, Punya media, mereka punya media, punya intelijen. akses. Iya kan? Gak usah, ya kita gak usah mendalam lah. Mereka punya alat. Alat ini ya kita bukan bicara soal yang begini ya. Alat. Ini bicara negara bos. Jadi mereka mau buat apa juga, mau gaduhkan juga, mau cipta kondisi, mau prakondisi, mereka bisa atur semua itu. Jadi bicara soal ini Berarti negara ini bukan negara demokrasi lagi. pembodohan gaya baru. Iya, pembodohan gaya baru. Ya. Ya, tapi itulah saya rasa kita nggak boleh pesimis lah. Makanya tadi saya tekankan Enggak, sekali. kalau bicara soal apa namanya prinsip ya tetap kita jalankan prinsip. Kalau bicara tentang fakta di lapangan ya ini kita diskusikan, ya kan begitu. Soal prinsip kita ke depannya ya oke kita jalankan. Tapi kan praktek di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh stakeholder kita lah. Bang, saya tanya pertanyaan bicara mengenai pesimis optimis ini, kita kembali lagi ke kasus ini ya, pembunuhan apa? Sebenarnya saya malas bahas Sambo ini. Enggak, ini masalah mengenai pesimis optimis ini karena ini kasus yang terjadi di tahun kemarin kan, di pertengahan bulan Juni Juli ya. Nah, namun prosesnya yang sangat panjang sampai hari ini yang kemudian pada saat tuntutannya kemarin itu yang kemudian tidak sesuai dengan harapan masyarakat ya, artinya harapan Keluarga, atau harapan brigadir kerabat. Pada akhirnya orang kita yang mengikuti terus ini setiap informasi ini, mengikuti tapi kan dengan tuntutan kemarin itu kita jadi pesimis gitu. Wah, kita udah ikuti ini, sudah ikuti sampai ininya, kita berharap supaya tuntutannya tuh berat-beratnya tuh dihukum sama yang ini aja. Sementara si berada ini kan dia hanya menjadi justice kolaborator dan harusnya diringankan walaupun dia sebagai pelaku utamanya. Tapi ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Faktor inteleknya ya. Nah, namun masyarakat ini kan kita sudah ikuti, tapi saya di sini kita dikecewakan apa. Jadi ada rasa pesimis begitu. Bodoh amat lah, udah beginilah hukum kita di Indonesia. Inilah masa orang bilang Tumpang negara tinggi, hukum, negara hukum, tapi pada akhirnya
harus dihukum begini. Jadi orang jadi pesimis dengan hukum negara hukum kita di Indonesia loh. Jadi orang bisa menduga atau mengebawa apa sih negara hukum mau dibawa kemana gitu kan? Ya, saya jawab ya. Jadi kalau ke dalam kasus pidana kan, dominis litisnya itu kan ada dalam kejaksaan, JPU, dalam penuntutan. Kita hanya berharap, kita itu hanya bisa berharap gitu kan kepada penuntut umum untuk melakukan tuntutan. Tunggu dulu. Ini normatifnya saya sampaikan. Nah, normatifnya secara normatif itu tuntutan itu kita sangat berharap dituntut oleh jaksa itu seadil-adilnya. Namun dalam misalnya kayak kasus Sambo ini, yang adil itu tergantung gimana di bawah. iya, maksudnya nanti dulu sampai situ. Maksudnya saya rasa ini kita jelaskan dulu secara normatifnya begitu. Misalnya Seharusnya kan. dalam hal ini kan Seharusnya yang adil itu yang kau jelaskan. Tapi iya, maksudnya begini, kayak kasus Sambo ini kan. Yosua juga punya pengacara. Pengacaranya berteriak ini tidak adil, mereka tidak puas. Tapi dalam hal ini pengacara Sambo tidak bisa beracara di pengadilan karena dominis litisnya itu ada di JPU kan itu. Kalau dia sebagai korban, kira-kira seperti itu. Lalu posisi pengacara untuk Yosua ini bisa ngapain? Hanya bisa mendampingi ataupun memfollow up ataupun mengawasi kinerja dari JPU ini. Itu pun pengacara tidak berwenang. Nanti itu ada lagi di dalam kejaksaan itu ada lagi pengawas kejaksaan lagi. Jadi kalau pengacara itu sifatnya bisa ya menyampaikan ataupun menyurati ketika memang JPU itu tidak berbuat dengan sesuai dengan harapan. Lalu yang sangat penting dan ini saya rasa sangat penting bagi siapapun ya. Masyarakat juga sangat penting sekali opini publik. Opini publik ini sangat membantu dalam penanganan suatu kasus saya rasa. Kita sama-sama tahu lah. Kayak misalnya ada slogan yang mengatakan no viral, no justice, no justice atau no viral tidak ditanggapi. Ketika sudah viral baru polisi kerja keras dan lain-lain, kira-kira begitu. Jadi makanya sangat penting opini publik itu. Di dalam kasus ini kita harus selalu memantau diskusi-diskusi yang kita lakukan seperti ini, itu menurut saya sangat bagus ya. Karena kita melek kan, memperhatikan apa yang terjadi dalam proses hukum kita yang ada di Indonesia. Yang hari ini terjadi ya. Iya, walaupun kita banyak mendengar atau banyak melihat, sekalipun mengetahui ataupun pelaku dalam praktek yang kita bilang tadi, kita nggak tahu ya. Misalnya sering terjadi praktek hukum yang mungkin kita tidak setuju atau tidak sesuai kan dalam hal ini. Iya. Tapi kita harus tetap optimis dan berpengharapan kepada profesi-profesi hukum yang ada di Indonesia, jaksa, polisi ataupun hakim dan pengacara, supaya ya kita tetap berlindung, karena menurut saya hukum di Indonesia itu walaupun memang masih butuh perbaikan tapi udah cukup bagus. Tinggal ini aja oknum-oknum ataupun manusianya yang harus memang benar-benar diperbaiki. Etikanya tadi itu ya. Itu yang sangat ditekan, etika dan moralnya. Artinya begini, kalau berarti yang narasi atau ini yang kemudian diinikan masa jabatannya Jokowi mengenai revolusi mental itu sampai hari ini gagal ya istilahnya. Waduh. Revolusi mental. Jadi kita ngomongin revolusi kan itu mental, bicara soal maju, mengenai mental, akhlak atau mungkin revolusi bukan jalan di etika. tempat. Mungkin masih proses. Ini kan Sama-sama tahun ini saya bilang kita harus percaya kepada 2020 pemerintah kita kan. 2022 ke tahun nanti lah, macam pidato Bung Karno tahun 64 kan. Ya, setahun sebelum G30 lah, G30S. Tapi be very very colossal, tahun menyerempet-rempet bahaya. Sadis ya. Sekarang udah mulai nih. Lalu presiden sekarang bilang revolusi mental. Apalagi sekarang tuh mulai tahun-tahun politik tuh menghadapi tahun 2024. Revolusi mungkin. Para munafik biadab belum menguasai partai-partai untuk kemudian ini membodohi rakyat kita. Sehingga Bung emosional sekali ya dalam hal pemerintahan ini ya. Iya, tapi memang harus kita sepakati bersama ya, persoalan kita diskusi secara objektif kita menilai, ya kan? Ini rulenya pada rulenya, cuman berbanding terbalik sama apa yang
dibicarakan penguasa sekarang lah gitu loh. Masyarakat ini nggak bodoh-bodoh banget lah gitu loh. Itulah, tapi kalau saya menilai ini berdasarkan ini pengamatan sederhana saya lah, melihat memang penting sekali SDM di suatu negara itu bagus. Menurut saya ketika manusianya itu SDM-nya sudah bagus, Emang Ferdi Sambo nggak punya maksudnya dalam hal pendidik. bos, bintang 2 bos, nggak punya apa FS. Ini mungkin kasus yang Sama berbeda. SDM. Ini kasus yang berbeda. Pimpinan negara lah bos, nggak mungkin lah. Tapi- Berarti Tapi memang itulah menjadi dilema ya. nggak usah takut-takut. Enggak, itulah bilang menjadi aja. dilema. Nah, itu oknum-oknum. Terkadang bukan. Itu oknumnya. Iya. Kita kan di Indonesia ini, kita di Indonesia ini kan salah satu pintar toh. Oknum yang nggak Tapi punya banyak. SDM ya. Pokoknya kita di Indonesia ini salah satu pintar. Misalnya salah satu oknum dari salah satu partai politik yang kemudian melakukan korupsi, dibilang itu oknum. Tapi banyak karena lah. menjaga nama baik partainya. Sekarang institusi Polri salah satu yang melakukan ini bilang Dikatakan itu oknum. Oknum Padahal tapi sadar banyak. itu dididik Itu oleh tadi. institusi itu loh. Itu tuh oknum tapi banyak. Iya, Kalau oknum banyak. kalau dikumpul-kumpulkan udah menjadi kelompok. institusi gitu. Iya. Kerja kelompok. Ya. Dilihat jaringannya, ternyata permainan bawah tanahnya keras juga ini. Tai. Tapi ngeri ya polisi tembak polisi kan. Di rumah Kita harus polisi. Di rumah polisi. Korbannya polisi, ya kan? Orang polisi ini kan penegak hukum di Republik ini kan, iya kan? Makanya balik lagi tadi harus punya etika dan moral. Sebenarnya itulah ya. Terkadang memang pendidikan nggak menjamin juga seseorang itu bermoral ya. Dosenku pernah bilang, kuliah adalah salah satu cara untuk mencapai kesuksesan, bukan satu-satunya cara. Salah satu ya. Salah satu. Tapi kesuksesan apa maksudnya? Ya kesuksesan itu Ini kan banyak kan apa dia. yang kita cita-citakan di dalam pikiran kita yang positif itu tercapai. Itu Apakah kesuksesan versi itu lah. ketika banyak uang gitu bisa aja tuh? Ya, Tapi kalau- Persimu Persi Sambo mungkin ya sukses karena banyak banget duitnya kan. Oh, dari mana kok saudara tahu? Kan ada media. Kalau media lagi nggak kita bisa percaya, mau siapa lagi kita percaya di negara ini? Tapi kalau itu sih. salah Ya kan? satu Karena apa, banyaknya media ini apalagi ya sama tahu banyak monitor Nah, kan? media karena mengejar rating sehingga banyak media bodrek ini kan. Sehingga kita jadi ini kaku dan yang mana yang benar kan? Iya, ya. Ada yang bilang Sambo katanya punya uang 100 T. Enggak tahu lah. Banyak kali uangnya kan? Banyak kali. tidak, hari ini memang banyak media yang kemudian menulis narasi provokasi ini itu memang harus di ini juga, dia harus Iya. dibatasi juga ya. Kita punya 3 menit lagi ya. kebebasan pers apa, tapi harus memang dibatasi juga. Kan kemarin baru-baru kasus yang viral kan dipanggil juga ke toko Pasar Jaya ini Pak, siapa mantan Hercules. preman juga, Hercules ya, kemudian dia Abang menegur-negur. Nah, karena Abang begitu dong. kita lihat media-media ini kemudian Paman. bukan mencerdaskan tapi menulis berita-berita yang memprovokasi masyarakat ya. Iya, saya rasa memang kayak Dewan Pers ini nggak bekerja ya. Itu. Karena ditekankan juga ini. Bagi mahasiswa tentunya, kebetulan saya sudah tidak mahasiswa lagi kan. Dan siapapun ya yang peduli dengan Ini udah masuk. siapapun yang peduli dengan pesan kepentingan apa negara yang prihatin dengan kepentingan negara, bahwa Dewan Pers itu harus benar-benar bertindak melihat media-media yang sembarangan untuk mempost itu. Iya, itu betul. Gitu. Jadi apa? Itu seharusnya disuarakan oleh mahasiswa. Apa ini? Jadi untuk pesannya Pesannya ini sama kaum muda, sama masyarakat. Indonesia, dan apa harapan Bung Rudi kepada jaksa dan hakim yang akan memutuskan dalam perkara Sambo. Apa harapannya? Ini harus tegas-tegas, gak ada harapan yang enggak. Baik. Jadi pertama mungkin untuk masyarakat ya. Saya rasa masyarakat harus mulai belajar dan cerdas dalam melihat sesuatu, jangan terpengaruh dengan media-media yang mungkin belum tentu benar, Provokasi ya. media-media provokasi. Terus yang kemudian saya rasa masyarakat juga harus benar-benar menjaga diri, mawas diri terhadap apapun ya. Karena akhir-akhir ini kan banyak ya, kita sama-sama tahu apalagi di tahun-tahun politik kan, banyak hal yang memprovokatif dan lain-lain sehingga gampang terprovokasi. Itu. Kemudian untuk generasi muda itu saya sampaikan tadi bahwa ketika ada generasi muda yang mungkin lagi berkuliah, apapun cita-citanya atau apapun nanti profesinya, tetaplah kedepankan etika dan moral itu tadi. Kemudian untuk Moral.
profesi ya, mungkin lebih tepatnya kayak jaksa, hakim ataupun pengacara. Saya rasa ketika saudara mengemban atau sudah dipercaya sebagai profesi tersebut, maka terapkanlah di dalam hati masing-masing bahwa ada etika dan moral. Dan saya rasa kita semua, saya rasa juga yang ada di Indonesia rata-rata memiliki kepercayaan masing-masing ya. Jadi di balik apapun yang kita lakukan itu, saya rasa tetaplah pikirkan terlebih dahulu. Jangan menjual keadilan. Jangan mengedarkan ataupun menjual dengan murah keadilan. Artinya junjung tinggilah keadilan, karena kepercayaan masyarakat itu hanya ada kepada kita, penegak hukum, pengacara, polisi, hakim, jaksa. Jadi saya rasa memang itu harapan kita. Jangan lagi ada oknum-oknum yang lebih mementingkan kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok demi secerca uang. Jadi lebih baiklah kita refleksi lah untuk memperbaiki Indonesia lebih baik. Kira-kira Untuk lebih maju ke depannya. ya. Ini saya rasa begitu ya dari Luar biasa ya Luar biasa. diskusi pada malam hari ini. Oke, Bung Rudi, terima kasih untuk waktu, kesempatannya telah berkunjung ke rumah kita ini, rumah kita bersama kan. Ya, di lain kesempatan kita bakalan kupas lebih dalam lagi ya. Bung Alfred, Siap. ya masih semangat kan ini, cuman ya keadaan kan. Iya. Ya, mungkin kita sudahi sampai di sini ya, kita akhir ya sampai di sini. Oke, ya. baik. Baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Demokrasi and Demokrasi. Opini pemuda menengah. Jaya.